Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Salsabila dari kelas 11 Elektronika 3. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja seri paralel. Yang saya kerjakan yaitu rangkaian kontrol hubungan seri, di mana jika dua buah push button harus ditekan bersama-sama untuk membuat silinder maju. Apabila salah satu atau dua-duanya dilepas, silinder akan kembali ke posisi semula. Kita membuat rangkaiannya terlebih dahulu. Alat yang kita butuhkan yaitu satu buah 24 volt electrical connection dan yang 0 voltnya. Lalu kita membutuhkan dua push button. Lalu kita membutuhkan satu buah relay. Dan satu buah max switch sebagai anak kontak relay. Dan satu buah valve solenoid. Lalu kita hubungkan semuanya. Lalu memberi label saklar 1, saklar 2, relay 1, anak kontak relay 1, dan solenoid. Lalu kita membuat rangkaian pneumatiknya, kita membutuhkan satu buah kompresor, satu buah katup 5/2, dua flow control, lalu kita rotasiin. Lalu kita membutuhkan satu buah double action cylinder. Kita sambungkan ke kompresor, lalu beri terminator agar tidak error. Lalu kita beri spring return pada sisi kanan dan pneumatically pada sisi kiri. Lalu kita beri solenoid. Ini kita ubah menjadi 40%. Lalu kita hubungkan semuanya. Cara kerjanya yaitu saklar 1 kita tekan. Pada saat saklar 1 ditekan, rangkaian ini tidak berfungsi. Kenapa? Karena saklar 2-nya tidak terhubung dengan arus. Maka kita gunakan shift dan kita menekan saklar 2. Maka rangkaian akan bisa berfungsi. Kenapa harus seperti ini? Karena ini menggunakan rangkaian seri. Jika saklar 1 tidak terhubung, maka saklar 2, jika saklar 1-nya terhubung, saklar 2 harus terhubung juga. Dan ini cara kerjanya saat saklar 2 ditekan dan saklar 1 sudah diberi shift, maka piston akan maju, dan saat saklar 2 dilepas, maka piston akan mundur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nur Azizah dari 11 Elektronika 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai
rangkaian kontrol hubungan paralel. Jadi bahan yang kita butuhkan pertama tuh seperti biasa, electrical connection 24 volt 1 buah, electrical connection 0 volt 1 buah. Kemudian kita membutuhkan 2 buah push button Mac. 2 buah push button Mac. Kemudian kita membutuhkan 1 buah relay dan 1 buah valve solenoid. Kemudian kita membutuhkan 1 buah Mac switch. Oke. Ini kita rapikan. Oke, ini kita rapikan. Electrical connection 24 volt kita hubungkan. Ini juga kita hubungkan. Yang ini kita hubungkan ke sini. Dan yang ini kita hubungkan ke sini. Valve solenoid kita hubungkan di ujung. Kita luruskan. Dan valve solenoid juga kita hubungkan ke electrical connection yang 0 volt. Dan push button yang satu yang ini kita paralelkan ke antara push button sama relay. Kita taruh di sini, kita hubungkan di sini. Oke. Setelah ini kita akan membuat rangkaian pneumatiknya. Bahan yang kita butuhkan yang pertama double action cylinder 1 buah. 1 buah double action cylinder. Kemudian kita membutuhkan one way flow control 2 buah. 2 buah one way flow control. Kemudian kita membutuhkan katup 5/2. Dan yang terakhir kita membutuhkan kompresor. Ini kita rotate dulu ke 90 derajat. Yang ini juga kita rotate. Ini kita hubungkan. Ini kita hubungkan juga. Kompresor kita hubungkan ke lubang udara 1. Ini kita ubah jadi 45%. Oke, yang ini juga kita ubah 45%. Oke. Dan ini kita ubah solenoidnya kayak ini. Spring return. Oke. Terminatornya kita ubah pakai yang ini. Terminatornya kita ubah pakai yang ini. Oke. Ini kita ubah pakai bisa nyambungin. Kompresor itu kita hubungin ke lubang udara 1. Dan yang ini kita ubah jadi terminator kita ubah jadi seperti ini. Setelah itu kita beri label. Ini kita beri label solenoid 1 atau sol 1. Dan yang ini kita beri label solenoid 1 atau sol 1. Dan yang ini kita beri label R1. Yang ini kita beri label R1 juga. Dan yang ini kita beri label S1 atau switch 1. Dan yang ini kita beri label switch 2 atau S2. Oke, cara kerja dari rangkaian ini adalah ketika kita menekan push button S1, maka solenoid 1 akan bekerja dan mengalirkan udara sehingga membuat silinder bergerak maju. Nah, ketika kita melepas tekanan pada S1, maka silinder akan bergerak mundur. Nah, kita juga bisa menekan push button S2 ini.
Ketika kita menekan push button S2, maka solenoid 1 ini akan bekerja mengalirkan udara sehingga membuat silinder bergerak maju. Ketika kita melepas, maka silinder akan bergerak mundur. Sebenarnya, kenapa bisa kita menekan S2? Sebenarnya fungsi S1 dan S2 ini dia sama aja. Karena S2 ini udah dipasang paralel dan terhubung sama relay dan S1. Sehingga ketika kita menekan S2, maka fungsinya sama aja kayak fungsi S1. Karena dia udah diparalelkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.